Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Perkenalkan kami dari mahasiswa pendidikan guru PAUD IKIP Siliwangi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi seperti apa pelanggaran HAM di Indonesia? Mari kita saksikan bersama. Nah, sebelum kita tahu apa itu pelanggaran HAM, kita harus tahu dulu apa itu hak asasi manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM dijabarkan sebagai hak asasi, hak manusia yang dilindungi secara universal atau tidak terbatas pada wilayah nasional ataupun regional saja. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, mendapatkan kemerdekaan, kemudian memiliki sesuatu, hingga hak untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi hak asasi manusia itu melekat pada diri masing-masing manusia itu sendiri dan wajib untuk dihormati. Kemudian, lalu apa saja pelanggaran hak asasi manusia? Yang sebagai contohnya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu ada penembakan misterius atau Petrus yang terjadi pada tahun 1986. Kemudian ada tragedi Talang Sari pada tahun 1989. Kemudian ada pembunuhan Marsinah yang terjadi pada 1993. Ini adalah contoh-contoh dari pelanggaran HAM. Nah, kasus yang pertama adalah penembakan misterius atau disebut dengan Petrus pada tahun 1982 sampai 1986. Ya, penembakan ini terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Kasus penembakan misterius atau Petrus ini yaitu alias Operasi Cerulit merupakan operasi rahasia yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi tersebut berdalih untuk menekan tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Namun, secara umum operasi ini merupakan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga mengganggu ketentraman masyarakat. Proses penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM ini masih belum tuntas hingga saat kini. Selanjutnya ada tragedi Talang Sari yang terjadi pada tahun 1989. Tragedi ini terjadi di Talang Sari, Kota Bandar Lampung, yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989. Nah, tragedi Talang Sari ini termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM yang sangat berat di Indonesia. Pada masa tersebut, Soeharto mengadakan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Program ini banyak menyasar masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Sampai akhirnya hal tersebut memancing reaksi kelompok Islam di daerah Indonesia, termasuk kelompok Warsidi. Namun akhirnya kelompok Warsidi dituduh radikal dan mendapat perlakuan represif dari militer serta polisi yang menyebabkan terjadinya pembantaian. Kasus pelanggaran HAM yang selanjutnya adalah pembunuhan Marsinah yang terjadi pada tahun 1993. Marsinah ini adalah seorang buruh pabrik dan aktivis hak asasi manusia pada zaman Orde Baru pada saat itu. Ya, dia menyuarakan hak-hak para buruh. Namun kemudian suatu hari dia ditangkap oleh Kodim dan kemudian menghilang dan ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan tidak bernyawa, dan hasil otopsi menyatakan bahwa Marsinah ini mengalami pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia hingga kini tidak bisa diselesaikan atau tidak pernah selesai. Nah, salah satu di antara alasannya yaitu adalah kuatnya imunitas hukum, kemudian lemahnya sistem hukum di Indonesia itu sendiri, kemudian rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia di masyarakat, kemudian tidak memiliki empati atau toleransi di antara sesama masyarakat Indonesia. Kemudian yang terpenting adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang pada petinggi-petinggi negara
yang kemudian menggunakan wewenang itu untuk membela dirinya sendiri, yang dimana hukum Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, hal itulah yang diantaranya menyebabkan banyaknya konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia saat ini, dari dulu hingga saat ini. Jadi, menurut kami, pesan dari kami untuk semua masyarakat Indonesia khususnya, bahwa setiap orang itu mempunyai hak asasi manusia dan hakikatnya nilai semua orang itu setara. Oleh karena itu, mari kita bersatu, saling menghormati dan saling menjaga hak sesama manusia demi bersatunya Indonesia Raya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.